Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin musliman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini kita membahas tentang hukum wudu, yang terkait tentang ada wudhu yang disepakati kewajibannya oleh para ulama. Ada dua kondisi kapan seseorang wajib berwudhu. Satu, ketika dia akan melaksanakan sholat. Tanpa wudhu sholat tidak sah. Yang kedua, ketika dia sujud tilawah. Orang yang mau sujud tilawah dipastikan dia mesti dalam keadaan berwudhu. Sepakat semua ulama. Tapi ada wudhu yang tidak disepakati kewajibannya. Misalnya wudhu pada keadaan akan menyentuh mushaf. Itu sudah kita bahas sebelum ini. Ada perbedaan pendapat ulama mazhab Zahiri tidak mempersoalkan, tapi mazhab yang empat mereka menyebut wajib. Kemudian tawaf seputar Ka'bah juga ikhtilaf antara ulama Maliki, Syafi'i, Hambali yang menyebut syarat sah, tapi mazhab Hanafi menyebut wajib meskipun sah tetapi dia berdosa. Ini ada ikhtilaf tentang bagaimana kondisi orang yang mau tawaf itu, bagaimana keadaannya jika dia dalam keadaan berwudu. Itu hukumnya tidak disepakati oleh para ulama. Dan yang ketiganya khutbah Jumat. Syafi'i, Maliki menyebut wudu itu sebagai syarat sah khutbah, sedangkan mazhab Hanafi dan Hambali menyebut sunnah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang wudu yang disepakati sunnah oleh para ulama. Keadaan seperti apa saja seseorang itu kalau wudu hukumnya sunnah. Yang pertama, mengulang wudu untuk setiap sholat. Jadi ada orang yang biasa setelah selesai sholat maghrib, misalnya selesai sholat maghrib dia membaca Quran. Setelah baca Quran tiba-tiba masuk waktu isya, sementara dia belum lagi batal wudunya, tapi dia berwudu kembali. Nah, wudunya untuk sholat isya dalam keadaan tidak berhadas ini maka dinilai sebagai wudu yang sunnah. Tajdidul wudu, memperbaharui wudu itu hukumnya sunnah. Kemudian menyentuh kitab-kitab agama. Para ulama kita, kalau kita dianjurkan menyentuh buku-buku agama atau apalah, mau belajar lah katakan. Nah, itu dianjurkan untuk berwudu, sunnah disepakati ulama. Kemudian yang ketiga, ketika akan tidur, dianjurkan kita sebelum tidur berwudu dulu, dan itu disepakati sunnah, tidak dianggap wajib. Yang ketiga, yang keempat, mandi atau sebelum mandi junub, mandi janabah, itu juga disunnahkan untuk melakukan wudu. Kemudian ketika membaca Al-Quran, jadi beda menyentuh Quran dengan membaca Quran. Jadi kalau kita dalam keadaan ingin membaca Quran itu juga disunnahkan untuk berwudu. Kalau menyentuhnya tadi dipahami wajib oleh ulama jumhur, tapi untuk membaca, sekedar membaca, sunnah dia dilakukan dengan berwudu sebelum membacanya. Kemudian ketika melantunkan azan dan iqamah, jadi orang yang ingin azan disunnahkan dia untuk berwudu. Artinya kalau ada orang azan dalam keadaan berhadas, azannya sah. Hanya kalau yang lebih utama disunahkan dia untuk berwudu. Berikutnya berzikir. Zikir itu juga dianjurkan untuk melakukan wudu. Walaupun kita dalam keadaan bagaimanapun kita boleh berzikir, tapi kalau bicara sunnah ya tetap disunnahkan berzikir itu sebelumnya dilakukan dengan wudu. Dan yang terakhir, disepakati ulama bahwa dia hukumnya sunnah dilakukan berwudu. Apa itu? Ketika ziarah ke makam Rasulullah SAW. Inilah beberapa poin tentang sunnah hukumnya bagi orang yang melakukan beberapa
ketentuan ini disunnahkan baginya untuk berwudu sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat kita untuk tetap menjaga wudu kita. Kalau kita amalkan amalia Islam ini, diantaranya selalu memperbanyak wudu, maka kita mendapatkan keistimewaan. Yang mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan demi kebaikan insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.